Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Hari ini Mr. San akan melanjutkan untuk materi pembelajaran kita. Kali ini by online. Kita akan membahas tentang railroad crossing. Apa itu railroad crossing? Yaitu project, nanti kita akan membuat project tentang perlintasan kereta api. Oke, untuk materinya bisa dilihat. Bisa dilihat ya di layar. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami prinsip kerja railroad crossing. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membuat proyek railroad crossing dengan baik. Sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Let's pray together. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kemudian tidak lupa kita setiap awal pelajaran kita harus murojaah surah terlebih dahulu. Hari ini kita akan murojaah surah eh, Al-Ikhlas. Kita merujuk bersama-sama. Wahid isnin salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, baik, kita lanjutkan. Kemudian, apa sih kalau kita pentingnya mempelajari untuk materi kita pada hari ini? Yaitu hikmahnya adalah teman-teman peserta didik mampu meningkatkan sifat sabar. Karena dengan setelah memahami proyek Railroad Crossing ini, kita nanti akan eh, dituntut untuk bersabar. Jadi pengondisian sabar itu penting karena menjauhkan kita dari bahaya atau musibah. Dalam hal ini, menghindarkan dari kemungkinan terjadi kecelakaan. Karena dengan bersabar, kita menunggu kereta yang lewat dengan proyek yang kita buat. eh, jadi kita tidak memaksakan diri untuk melintasi perlintasan kereta api tersebut. Sehingga kita dihindarkan dari kecelakaan atau musibah yang akan menimpa kita. Seperti itu. Kemudian dasar dari sifat sabar ini bisa kita ambil dari hadis tentang sabar, yaitu barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah akan menjaganya. Kemudian barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Dan kemudian barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Dari hadis riwayat Bukhari. Tuh. Jadi sangat penting kita bersabar, apalagi dalam hal ini menyangkut dengan keselamatan kita sendiri. Jadi menyangkut tentang keamanan kita, kemudian nyawa kita, apalagi berhubungan dengan eh, sesuatu yang besar yang melintas, itu contohnya kereta api. Ketika kita lengah, tidak sabar, maka sesuatu yang tidak kita harapkan bisa terjadi. Contohnya bisa mengakibatkan kematian. Alhamdulillah ini dari kemudian
Untuk prinsip kerjanya sendiri, oke, kita lihat di sini ada bahan-bahan yang dibutuhkan. Kita biasa ya, kita buka Tinkercad-nya terlebih dahulu. Silahkan disiapkan. Nah, kemudian perhatikan untuk kebutuhan alat atau bahan sendiri yang pertama ada apa? Yang paling penting adalah yang warna biru yaitu Arduino Uno. Itu yang terpenting. Kemudian kita siapkan juga untuk alat bantu lainnya yaitu breadboard. Kemudian yang ketiga ada yang pernah kita pelajari waktu level 4 kemarin ada, oh ya betul sekali, ada LED. LED kita siapkan dari warna merah, kemudian kuning dan hijau. Masing-masing berapa? Satu, dua. Kemudian yang ketiga kita siapkan ini yang namanya apa? Yang seperti mata untuk mendeteksi jarak. Masih ingat ini namanya adalah sensor yang mendeteksi jarak ultra. Lupa, lupa, Oke, lupa. sensor ultrasonik. Oke, prinsip kerjanya adalah dengan mendeteksi jarak. Kenapa kita mengambil sensor ini? Karena kita akan mengambil jarak sesuai yang kita inginkan, kemudian akan mengaktifkan lampu tersebut sebagai peringatan. Jika menyala berarti kita tidak boleh mendekat, apalagi warna merah, kuning, dan hijau. Kalau hijau berarti nanti eh, bisa lewat, kemudian kuning hati-hati, dan merah berarti kita tidak boleh melintasi lagi. Kemudian yang selanjutnya kita ada untuk menggerakkan palang pintunya yaitu kita butuh dengan micro servo satu buah dan dengan yang terakhir adalah kita butuhkan yaitu piezo atau buzzer untuk sebagai alarm peringatan untuk disampaikan kepada kita. Oke, jadi prinsipnya ketika sensor membaca gerak, membaca jarak, mohon maaf, jarak yang kita atur, maka nanti akan menghidupkan servo menutup, kemudian menghidupkan lampu dan eh, apa piezo atau buzzer seperti itu. Oke, silahkan dibuka Tinkercad masing-masing. Kita akan mencoba di sini. Oke, kita lihat untuk project di Tinkercad. Oke, oke, kita akan mencoba mensimulasikan. Oke, ketika jaraknya lebih dari kita di sini 25, maka lampu hijau akan menyala. Berarti kita masih boleh menyeberang, melintasi rel kereta api tersebut. Di palang pintunya berarti masih membuka. Kemudian kalau lebih dekat lagi, sekitar kurang dari 20, maka warna kuning ditambah warna kuning yang menyala. Jadi hijau dan kuning menyala. Itu tandanya hati-hati sudah mulai mendekat kereta api. Kemudian, nah, kalau ketika sudah sampai di 15, jaraknya adalah 15, maka alarm atau piezonya akan berbunyi. Kemudian palang pintunya dari servo tersebut akan menutup. Sehingga kita tidak boleh melewati perlintasan kereta api tersebut. Kemudian lampu yang dihasilkan apa? Warnanya adalah hijau, kuning, dan merah. Kita bisa membuat yang lebih simpel. Contohnya kalau teman-teman lihat di perlintasan kereta api, mungkin di Solo
atau Jogja dan sekitarnya, Klaten, itu hanya membutuhkan berapa lampu? Dua. Iya. Kita boleh juga kita akan membuat dua lampu. Boleh menggunakan merah dan hijau. Jadi ketika hijau, kita masih bisa lewat, palang pintu masih membuka, kemudian eh, suaranya atau alarmnya belum berbunyi. Tapi ketika jaraknya sudah dalam rank kita dekat, terlalu dekat dengan kita, maka lampu warna merah akan menyala, kemudian alarm juga akan berbunyi, dan terakhir adalah servonya menutup. Silahkan dicoba untuk membuat codingnya dengan ketentuan tersebut. Jadi kalau kita kemarin sudah belajar tentang parking alarm, ini hanya ditambah dengan servo. Kalau kemarin parking alarm pada prinsipnya mundur, hijau masih bisa, belum dekat dengan objek atau belum membahayakan mobil kita atau kendaraan kita, baru merah sudah dekat. Prinsipnya sama, cuma ditambah dengan eh, servo untuk menutupnya. Seperti itu. Itu untuk proyek kita hari ini. eh, Bisa dimulai dari pembuatan untuk menyalakan lampunya terlebih dahulu dengan servo, yaitu hijau. Disepakati dari 25 berarti hijau nyala, kemudian 20 kuning dan hijau nyala, kemudian yang terakhir 15 LED warna merah, kuning, hijau berarti nyala. Seperti itu. Kemudian nanti bisa berlanjut di pertemuan selanjutnya ditambah dengan piezo atau buzzer, lalu ditambah yang terakhir untuk finalnya adalah ditambah dengan servo untuk eh, project finalnya terakhir di semester ini. Seperti itu untuk pelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi kesimpulannya yang tadi adalah pentingnya kita untuk bersifat apa tadi? Sabar. Oke, sabar. Karena dalam Sabar. ya Iya, betul, betul. good job. Karena sabar itu sangat penting sekali, apalagi dalam kaitannya untuk proyek yang kita buat itu bisa mencegah atau menghindarkan kita dari musibah atau kecelakaan. Dan tentunya itu akan membuat kita lebih hati-hati lagi, entah itu di jalan, kemudian dimanapun kita harus hati-hati. Makanya kita harus bersifat sabar. Kemudian yang selanjutnya, untuk kesimpulan pada pagi hari ini, selain kita harus bersifat sabar, dari hikmah tersebut kita juga bisa membantu untuk kelancaran lalu lintas. Dalam hal ini kaitannya dengan simpang perlintasan kereta api. Jadi kita tahu untuk prinsip kerjanya, kenapa itu warna merah, kenapa itu bisa warna kuning ataupun hijau, kita sudah tahu dasar-dasarnya sehingga kita bisa membuat proyek yang barangkali kita akan mendapatkan manfaatnya, apalagi untuk orang lain. Nah, sebaik-baik orang adalah, manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Eh, Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.